Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyar muslimin, jamaah Isya dan Tarwi yang berbahagia, alhamdulillah ada ketenangan batin dan kepuasan dalam diri kita setelah 20 hari lebih kita menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Kita bisa merasakan sebuah kenikmatan iman dan kemampuan untuk mengendalikan diri kita, serta di malam harinya kita memperbanyak ruku dan sujud. Semoga apa yang kita lakukan ini, jamaah sekalian, membuat keimanan kita semakin kuat dan kita semakin mendekati maksimalisasi upaya kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jemaah sekalian, salah satu perintah Nabi kepada kita di bulan suci Ramadan ini adalah kita memperbanyak untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya adalah kita senantiasa diminta untuk mengokohkan ikrar kita, sekaligus memperdalam keyakinan kita atau menguatkan keyakinan kita. Maka pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian, saya hanya ingin mengajak kepada kita semua untuk mencoba membahas tentang bagaimana umat Islam memperkokoh keyakinannya dan apa yang sebetulnya disebut dengan keyakinan yang kuat itu. Jamaah sekalian, jumlah umat manusia saat ini lebih dari 8 miliar. Sudah sangat banyak sekali. Di antara yang 8 miliar itu tentu dengan ragam keyakinan dan agama. Semuanya mengatakan bahwasanya keyakinannya dan agamanya adalah benar. 2,3 miliar lebih dari penduduk di muka bumi ini agamanya adalah agama Kristen atau Nasrani dengan berbagai macam denominasinya, termasuk di dalam itu ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodoks, dan sangat banyak sekali varian sebetulnya juga dalam keyakinan Kristen itu. Tapi intinya itu sama, yakni tentang apa yang disebut dengan agama Nasrani atau Kristen itu sendiri. Yang kedua, urutan terbanyak itu adalah Muslim dengan perkembangan yang paling pesat di dunia ini. Jumlah umat Islam sudah tembus angka 2 miliar. Dan yang ketiga itu adalah orang Hindu yang jumlahnya sekitar 1 miliar, yang terutama berpusat di tanah India yang jumlah penduduknya memang sangat besar. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada keyakinan Islam atau akidah Islam itu kemudian dirangkum dengan apa yang disebut dengan arkanul iman atau rukun iman. Dan inilah pokok-pokok dari akidah Islam. Aminu billahi wa rasulihi, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya.
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi unzila min qablik, dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Al-Quran, dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, ingkar kepada Alkitab, ingkar kepada para rasul, dan ingkar kepada hari akhir dan kalau di dalam rukun iman itu biasanya ditambah dengan keyakinan terhadap qada dan qadar. Tapi memang dalam banyak ayat Al-Quran itu yang digandengkan itu kebanyakan 5 sampai kemudian yaumil akhir, dan itu adalah pilar-pilar daripada keyakinan Islam. Nah jamaah sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i bahwa kewajiban pertama seorang mukmin ketika dia sudah menginjak dewasa adalah, bahkan ketika dia sudah bisa mengenal sesuatu, kewajibannya adalah bagaimana dia ma'rifat kepada Tuhannya, bagaimana bisa dia mengenal Tuhannya sehingga imannya itu menjadi kokoh. Contoh yang disebutkan orang tua yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah tentang kisah Luqmanul Hakim. Tentu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah tentang Luqman itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik generasi kita. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keyakinan itu adalah sebuah pembenaran yang pasti. Saya contohkan misalnya begini Bapak Ibu dan sekalian, kalau lampu ini menyala, yakinkah kita bahwasanya lampu ini menyala karena tenaga listrik? Tentu kita yakin. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan tentang masalah kelistrikan dan tentang lampu ini. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya lampu ini menyala diakibatkan karena ada iblis yang kemudian menjadikannya menyala misalnya, dan orang didoktrin untuk meyakini sesuatu, tentu kalau orang yang tidak punya pengetahuan tentang kelistrikan mengatakan bisa jadi benar, kalau didoktrin berulang-ulang maka dia akan semakin yakin bahwasanya betul lampu ini menyala gara-gara hantu. Tetapi bagi orang yang punya pengetahuan, 1000 kali pun dia digoda untuk mengatakan bahwasanya lampu ini menyala karena hantu, maka dia tidak akan pernah tergoyah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang muncul dari sebuah pemahaman dan pengetahuan. Itulah makna yang disebut dengan keyakinan. Jadi kalau dalam persoalan tentang misalnya hal yang mendasar tentang akidah itu adalah iman kepada Allah, orang Islam mengatakan yang harus disembah itu adalah Al-Khaliqul Mudabbir. Yang pantas dan yang mutlak harus disembah itu adalah pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, dan sang pengatur alam semesta ini. Itulah yang pantas disembah. Tetapi ada keyakinan lain yang mengatakan tidak. Tuhan itu terdiri dari 3 misalnya. Ada bahkan keyakinan juga yang mengatakan Tuhan itu ada Tuhan penghancur, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan pencipta. Dan kalau ditanya mereka apakah anda yakin, dia katakan sangat yakin. Beberapa waktu yang lalu jamaah sekalian, umat Islam banyak mengalami cobaan di daerah India, karena umat Islam itu mendirikan masjid. Yang masjid ini sebetulnya sudah ratusan tahun di Masjid Babri. Tetapi oleh orang Hindu dia katakan di tempat itulah, saya agak lupa, di tempat itulah dewa
Dewa Krishna dilahirkan. Sehingga kemudian tempat itu tempat suci, sehingga masjid itu kemudian dihancurkan. Orang Islam di India ketika mereka kurban Idul Adha, dia sembelih sapi. Dan orang Hindu mengatakan, kami marah. Kenapa yang kamu sembelih adalah sesuatu yang kami anggap sebagai Tuhan. Dan kalau dikatakan apakah mereka yakin tentang itu, dia katakan kami sangat yakin. Lantas apa argumentasi yang bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwasanya keyakinan Anda salah? Sebagaimana seorang yang berilmu mengatakan tidak mungkin listrik ini menyala, tidak mungkin lampu ini menyala tanpa listrik, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah bahwasanya memang lampu ini menyala karena listrik. Karena tidak mungkin ada satu masalah, ada dua kebenaran di dalamnya. Persoalan akidah ini adalah persoalan yang sangat penting. Tidak mungkin misalnya persoalan tentang yang sangat mendasar, siapa Tuhan, kemudian ada orang yang mengatakan semua keyakinan agama itu benar. Karena semua pengikutnya mengatakan benar. Kalau pernyataan seperti ini kita terima, maka itu sebetulnya kita sudah tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri. Karena kita sudah mulai meragukan sesuatu yang kita yakini kebenarannya berdasarkan kepada dalil dan bukti yang nyata. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencelah umat manusia yang mengikuti sesuatu tanpa melalui proses berpikir dan tanpa dia mendapatkan sebuah bukti atau dalil yang kuat. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang Quraisy itu menolak Nabi. Itu disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan tidak, kami hanya akan mengikuti nenek-nenek moyang kami. Kemudian Al-Quran membantah, Allah membantah mereka, awalau kana aba'ahum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak moyang mereka sekalipun bapak moyangnya itu la ya'kiluna syai'a, tidak berpikir, tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, wa la yahtadun. Maka celaan Al-Quran terhadap sebuah keyakinan yang kemudian berdasarkan kepada sesuatu yang taklid atau ikut-ikutan, maka ini sesuatu yang rawan sekali umat manusia itu mengalami sebuah keyakinan yang keliru. Nah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana metode Al-Quran mengajarkan kepada kita beriman? Jamaah sekalian, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita. Jadi Al-Quran itu datang jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa namanya, kalau Nabi Musa beliau diutus, mukjizatnya itu memang secara kasat mata sulit untuk orang menolak, karena lautan bisa dibelah, kemudian tongkat bisa menjadi ular. Kalau Nabi Isa, untuk membuktikan kenabian beliau, Allah memberikan kepada beliau sebuah kemampuan menghidupkan orang mati, dan apalagi orang yang buta bisa melihat, dan beberapa lagi mukjizat yang kemudian dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, beliau bekalnya adalah ini. Ketika beliau sampaikan Al-Quran, apa kata orang Arab? Wahai Muhammad, berhenti kau banyak bicara, coba datangkan saja kepada kami tangga dari langit ke bumi supaya kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Atau tanah Arab ini tanah yang tandus, coba minta kepada Tuhanmu sekarang supaya dijadikan tanah Arab ini tanah yang subur. Selalu pragmatis ya cara berpikirnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutus bukan untuk itu. Aku diutus untuk menjadi basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan.
Tetapi yang sangat menonjol dalam perkara iman ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk berpikir dengan mengamati apa yang ada di alam. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, Allah mengarahkan kita untuk sampai pada sebuah keyakinan itu. Pikirkan tentang ciptaannya, jangan pikirkan tentang zatnya, karena kita tidak akan mungkin mampu untuk menjangkau zatnya Allah. Tetapi pikirkan tentang ciptaannya. Di balik ciptaannya itu engkau akan menemukan bahwasanya tidak mungkin itu tanpa ada yang menciptakannya. Sehingga yang diperintahkan itu amati pergantian siang dan malam, penciptaan langit. Dalam ayat yang lain Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufiat, langit ditegakkan, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Metode Al-Quran adalah metode yang mengarahkan kita untuk mengamati dan mengamati. Yang dengan pengamatan itu kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin segala sesuatunya itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Mik yang indah ini tidak mungkin kita percaya kalau tidak ada yang mengadakannya. Semua yang wujud pasti ada yang mengadakannya. Tidak mungkin tidak ada yang mengadakannya. Saya dalam sebuah training pernah memberi sebuah perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau ada ibu-ibu arisan, kemudian kita ada satu kotak, kita isi kertas yang isinya antara angka 1 sampai 100. Kemudian kita gocang, ya, biasakan ibu-ibu kalau arisan kita gocang. Kira-kira kalau angka 1 sampai 100 itu bisa tidak 100 kali saya menggocang itu, kemudian keluar dari angka pertama sampai terakhir itu 100. Mungkin apa tidak Bapak Ibu sekalian? Saya kira itu menjadi sesuatu yang mustahil. Kalau 100 kali gocangan itu keluar satu persatu, kemudian yang keluar itu terus berurut antara 1, 2, 3 sampai 100. Tetapi yang mungkin itu terjadi adalah ketika kotak itu saya buka, kemudian saya ambil dan saya urut, kemudian saya keluarkan satu persatu mulai dari angka 1 sampai 100. Artinya apa? Sesuatu yang teratur tidak mungkin ada tanpa ada yang mengaturnya. Coba kita perhatikan ketika Tuhan katakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu tidakkah kamu perhatikan? Orang tua kita ketemu, terjadilah proses pembuahan sigot, sperma dengan sel telur. Kemudian dari pembuahan itu menjelma sebuah makhluk yang begitu luar biasa, yang bisa mendengar, yang saraf-saraf pendengaran itu sendiri. Saya bertanya kepada dokter THT, ada tidak alat bantu dengar yang lebih hebat daripada apa yang Allah berikan kepada kita berupa telinga? Dia bilang belum ada, Pi. Mata kita dengan susunannya luar biasa, bentuk tubuh yang seperti ini, bagaimana organ-organ dalam. Ada ribuan profesor meneliti tentang tubuh manusia dan masih sangat banyak hal yang dalam diri manusia belum ditemukan. Sebuah keteraturan yang luar biasa. Percayakah Bapak Ibu sekalian, kalau angka-angka dalam kotak tadi itu yang cuma 100 itu tidak mungkin tanpa ada yang mengaturnya. Kemudian tubuh kita ini kita katakan yang begitu rapi dan begitu luar biasa ini, kemudian tercipta secara kebetulan. Saya kira orang yang tidak punya akal sehat lah yang mengatakan manusia yang seperti ini bisa tercipta secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakannya. Jadi dulu orang Arab ketika ditanya bagaimana kamu membuktikan adanya Tuhan, dia katakan tai onta menunjukkan adanya onta dan bekas tapak kaki onta menunjukkan onta pernah lewat di situ.
Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa kita pastikan adanya, tapi tidak bisa kita lihat. Tapi pas keadaannya, keberadaannya adalah sesuatu yang pasti. Ini untuk membantah pernyataan dari orang-orang ateis, karena dari angka 8 miliar umat manusia ini, ada juga yang menyebut dirinya dengan ateis, tidak percaya Tuhan. Bahkan di masa Nabi pun ada orang yang mengatakan bahwa, dan itu dikekalkan dalam Al-Quran, apakah ketika manusia itu sudah menjadi tulang belulang kemudian akan dibangkitkan kembali? Allah katakan, coba kau perhatikan bumi yang mati ketika datang musim kemarau yang begitu panjang, kemudian tiba-tiba Allah datangkan hujan, kemudian bumi yang kau sangka mati itu kemudian tumbuh ragam tanaman di sana. Begitu pula tentang manusia, manakah yang lebih sulit, penciptaan pertama atau penciptaan yang kedua? Nah, beginilah metode Al-Quran yang mengarahkan kita untuk beriman itu dengan menggunakan pikiran untuk sampai kepada sebuah ketundukan kepada Sang Maha Pencipta. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka yatafakkaruna, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maka saya yakin seorang profesor di bidang kedokteran tentu keimanannya jauh lebih hebat dibandingkan orang biasa. Seorang ahli kimia yang bisa meneliti ciptaan Tuhan, dan kalau dia sandarkan itu semua kepada Allah, maka tentu keimanannya jauh lebih kuat. Seorang yang punya kemampuan untuk membaca situasi, apalagi dipadukan dengan kemampuan membaca kitab suci, maka seseorang itu akan kuat keimanannya. Demikianlah tentang keyakinan dalam Islam, jamaah sekalian, yang kita diajarkan untuk berpikir dan berpikir untuk kita mengatakan tidaklah mungkin kita mempertuhankan makhluk, dan tidak wajar kita mempertuhankan makhluk. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan, karena kalau bicara persoalan akidah ini memang agak panjang ya, termasuk tentang mungkinkah orang itu mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu maha kuasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan itu tiga, berarti tidak ada yang pantas jadi Tuhan di antara ketiganya. Karena kalau dia sudah berbilang, berarti dia sudah tidak maha. Jadi kalau ada keyakinan yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, maka itu pasti sebuah kedustaan. Sebab tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Tuhan itu azali, dia pasti tunggal, karena kemahakuasaannya mensyaratkan dan mengharuskan keberadaannya itu tunggal. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zohiru wal batin. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.